semua teman-teman yang hadir di sini. Saya Pinanda Nugralusti bersama partner saya Asnari Diyanti. Kami akan mempresentasikan karya tulisnya kami yang berjudul Si Tebal Penghilang Rasa Gatal. Kami dari SMA Negeri 21 Surabaya. Tebal penghilang rasa gatal. Jadi di sini si tebal maksudnya adalah kalanchoe pinnata. Di sini saya kasih gambaran pertama kali kalanchoe pinnata yang umumnya hanya dijadikan sebagai tanaman hias ternyata bisa dijadikan sebagai penghilang gatal. Mungkin Kak? Latar belakang. Jadi saya akan menjelaskan kenapa saya mengangkat tema ini. Kalanchoe pinnata yang sering dikenal dengan orang-orang banyak itu atau bebek itu hanya dikenal sebagai tanaman hias biasa. Tapi begini, nenek moyang kita itu sudah mengenalnya sebagai obat tradisional. Tapi obat tradisionalnya itu sebagai penghilang amandel, bisul, pusing, sakit perut, dan lain-lain. Karena kehebatannya si cocok bebek itu, kami akan meneliti apakah dia bisa menghilangkan rasa gatal atau tidak. Perumusan masalah kami yang pertama, bagaimanakah proses pengolahan kalanchoe pinnata sebagai obat penghilang gatal. Yang kedua, bagaimana efek yang ditimbulkan bila kita mengoleskan ekstrak daun bebek itu pada kulit manusia. Yang ketiga, bagaimana kandungan pada ekstrak kalanchoe pinnata. Jadi kandungan apa yang terdapat pada bebek itu yang bisa membuat rasa gatal itu hilang. Yang ketiga, batasan masalah. Di sini kami mengangkat dua batasan masalah. Yang pertama, usia objek penelitian. Yang kedua, skala pemberian ekstrak kulit bebek. Usia kami batasi pada remaja yang berusia 15 sampai 18 tahun. Dan remaja ini juga kami batasi remaja putri dan remaja putra. Sedangkan skala pemberian ekstrak kulit bebek ini disesuaikan dengan keluhan gatal yang ada. Yang keempat, perumusan hipotesa. Jadi kesimpulan kita sementara itu adanya suatu kandungan yang membuat ekstrak daun kalanchoe pinnata bisa digunakan sebagai obat penghilang rasa gatal. Yang kedua, adanya dugaan peneliti. Bukan orang-orang zaman dulu itu percaya kalau kalanchoe pinnata bisa digunakan sebagai obat penghilang bisul. Bisul itu reaksi tubuh yang biasa disebut histamin, sedangkan gatal itu juga merupakan histamin juga. Jadi ada kemungkinan si kalanchoe pinnata bisa menghilangkan rasa gatal seperti itu. Tujuan penulisan mengetahui cara pengolahan daun kalanchoe pinnata sebagai obat penghilang penyakit gatal. Yang kedua, mengetahui dampak apabila apa yang terjadi jika ekstrak daun itu dioleskan pada kulit manusia. Yang ketiga, mengetahui kandungan apa aja yang terdapat pada daun itu. Menjelaskan morfologi kalanchoe pinnata. Saya membawa alat peraga. Jadi di sini tuh kalau yang daunnya itu berbentuk gerigi dan dia itu mengandung air tebal, dan kalau di ujungnya itu tumpul, tapi kalau di pangkalnya itu membulat. Dan kalau misalnya umumnya ukuran panjang itu 2,5 sampai 20. Karena kalau umumnya ukuran lebar itu sekitar di 10 sampai 20 cm. Terus batangnya itu dia itu memiliki luas, berwarna hijau, dan dia tuh lunak seperti ini, bisa lunak. Kandungan pada tanaman kalanchoe pinnata adalah alkaloid, flavonoid, neofenolik, tanis, makrounsur, magnesium, kalsium, kalium, fosfor, natrium
mikro seperti besi, seng, vitamin seperti asam askorbat, riboflavin, tiamin, niacin. Sedangkan kandungan pada antipruritus adalah di sini kami mengambil sampel CTM sebagai penghilang asam gatal itu mengandung zat clofeniramine maleat yang sebagai penghilang asam gatal. Clofeniramine maleat itu adalah turunan alkylamin yang merupakan antihistamin dengan indeks terapeutik batas keamanan cukup besar dengan efek samping toksitas yang relatif rendah. Clofeniramine maleat itu berupa serbuk halur putih tidak berbau. Larva itu mempunyai pH antara 4 sampai 5, mudah larut dalam air dan larutannya itu dalam etanol dan kloroform, suka larut dalam eter dan mesena. Mekanismenya itu sebagai antagonis reseptor H1, clofeniramine maleat akan menghambat efek histamin pada pembuluh darah, bronkus dan macam-macam otot polos. Selain itu, clofeniramine maleat dapat merangsang maupun menghambat susunan saraf pusat. Yang ketiga, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Jadi kami membuat ekstrak daun cedar bebek di rumah saya pada hari Kamis 17 Oktober 2013. Sedangkan pemilihan cedar bebek kan awalnya saya sudah jelaskan objek yang akan kami jadikan sebagai objek peneliti itu remaja putri dan remaja putra. Remaja putri itu rekan saya sendiri, sedangkan remaja putra itu adik saya sendiri. Jadi yang remaja putra itu gatal karena gigitan serangga, dan yang remaja putri gatal karena alergi. Populasi dan sampel. Populasinya di lingkungan SMA Negeri 21 Surabaya dan lingkungan rumah saya. Yang kedua, sampelnya seorang wanita teman saya sendiri di kelas 12 kelas 1 yang mengalami keluhan gatal-gatal alergi, dan seorang remaja pria yang mengalami gatal-gatal akibat gigitan serangga. Variabel penelitian. Variabel bebasnya, kami memberikan ekstrak daun cedar bebek pada skala kecil dan skala besar. Variabel terikatnya tentang usia remaja antara 15 sampai 18 tahun. Alat dan bahan. Jadi alat dan bahan apa saja harus yang kita butuhkan. Yang pertama pasti daun cedar bebek. Ini daunnya hanya dipakai daunnya. Yang kedua blender untuk menghaluskan, yang nantinya kita akan menjadikan daun cedar bebek ini menjadi ekstrak. Yang ketiga air. Jadi kalau misalnya sudah dihaluskan tapi dirasa airnya kurang, bisa ditambah sedikit, tapi dalam pembuatan ekstrak diharapkan pembuatannya jangan terlalu encer. Yang keempat itu prosedur penelitian. Jadi pertama kali kita ambil daun cedar bebek, dibersihkan, lalu kita keringkan. Yang kedua kita buat ekstrak daun ini, masukkan ke blender. Kalau udah di blender dirasa kurang encer, tambahkan air sedikit. Setelah itu kita masukkan dalam botol yang kedap udara biar kandungannya itu tidak cepat menguap. Setelah itu kita bisa oleskan ekstrak tersebut pada kulit yang gatal-gatal. Pada objek sampel pertama kami laki-laki diberikan ekstrak daun cedar bebek dengan skala kecil karena si objek ini mengalami keluhan gatal-gatal karena gigitan serangga. Sedangkan pada teman saya yang perempuan diberikan ekstrak daun cedar bebek dengan skala yang agak besar karena 1 menit lagi dia mengalami gatal-gatal karena alergi. Mau disimpulkan aja. Langsung aja, kan awalnya masalah saya ingin meneliti kenapa si Calatheria pinnata bisa menghilangkan rasa gatal. Jadi kesimpulannya di sini ekstrak daun Calatheria pinnata
tadi terhadap orfeniramin maleat, apakah dia mempunyai hubungan isomer atau turunannya. Yang kedua, diperlukan kejadian saat menyimpan ekstrak. Yang ketiga, pembayaran ekstrak yang melalui enzim. Baik. Terima kasih atas presentasinya. Nanti kita buka sedikit. Ya, oke. Coba ada kesimpulan tadi. Oke ya, ini kan penelitian ya. Sebenarnya kan kesimpulan mengandung alkaloid. Diperlihatkan nggak ada alkaloidnya? Diperlihatkan nggak ada flavonoid? Kan cuma dari literatur. Ini kan penelitian loh ya. Tuh. Yang kedua, anti alergi pada kulit hilang gatal. Pada berapa orang sih cobanya? Kedua. Ya kurang, masih belum bisa kesimpulan. Ada kecenderungan dapat begitu dong. Jadi ini kurang. Ini belum kesimpulan. Oh baru 2 orang kok. Kalau berani ambil kesimpulan, hampir 200 orang. Cuma, nah baru kasih. Ya, jadi ini boleh ambil kesimpulan, tapi kecenderungan, baru kecenderungan aja. Iya, saya ke lebih ke tadi prosesnya tadi ekstraksi. Jadi kalau tadi prosesnya ekstraksi sebenarnya belum ekstraksi dia, baru blender terus digunakan. Artinya istilah itu kurang pas. Jadi belum dari ekstrak. Kalau ekstrak itu ya diambil intinya apa? Itu ya diambil alkaloidnya, flavonoidnya, riboflavinoidnya, itu baru diekstrak. Jadi itu satu. Kemudian tadi Pak Azrul nyambung dari betul dari ini. Saya kira kalau dalam suatu penelitian mempublis suatu artikel atau kesimpulan dan seterusnya itu harus hati-hati. Nah, sampai misalnya kalau hanya belum pasti ya jangan disebutkan sudah pasti. Kecenderungan tadi terus atau kemungkinan tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah sebutkan pasti, tapi ternyata pas dicoba yang ketiga salah. Ketiga mati. Ketiga malah jadi mungkin bentol tambah besar. Iya. Itu kan jadi Udah dicoba kok Pak. Ya? Udah dicoba. Nah, ya, orang. Iya. Baru satu Iya. orang. Yang gel ini tuh sebelumnya juga pernah nyoba, hasilnya sama, cuman yang hasilnya jelas waktunya itu yang kedua. Itu. Ya ini coba ke orang ya. Orang itu faktor ronnya banyak banyak. sekali. Faktor psikologis bisa berpengaruh, faktor ketahanan tubuh dan seterusnya banyak. Jadi hati-hati. Kenapa makanya obat itu kenapa sebelum dipakai orang itu pengujiannya sangat ketat sekali. Tidak boleh sembarangan langsung diuji ke orang. Itu ya. Jadi ini untuk pembelajaran saja. Supaya nanti. Boleh ini Mbak. Saya kira bukan salah. Penelitian harus dimulai begitu, tapi untuk menyimpulkan suatu penelitian itu tadi harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, terima kasih. Nah itu aja, hewan percobaan. Itu sebabnya obat-obatan. Percobaan tikus itu harus khusus yang sudah homogen. Nggak bisa ambil tikus dari pasar, beli dulu, nggak bisa. Masih heterogen, reaksi bisa beda-beda, bisa ketipu kita. Jadi harus homogen. Oke. Saya mau tanya tentang metodologi. Di samping yang diomongin sama Pak Asrul dan Pak Puji, yang saya bingung kenapa berani sekali mencoba ke manusia langsung. Ya itu dia. Kamu kalau ketahuan dokter bisa dituntut. Ini obat loh. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, apa gatal-gatal itu cuma karena reaksi alergi sih apa bener sih? Apa cuma karena histamin aja? Menurut saya karena gatal itu bukan penyakit loh. Gatal itu simptom. Misalkan gini, kamu pusing, kamu flu pusing nggak? Hah? Oke, flu nggak pusing? Yakin nggak pusing? Kadang-kadang pusing, oke, misalnya, yaudah kamu pusing aja deh, kamu pusing. Pusing karena kurang darah misalnya. Kamu tumor otak juga pusing. Atau gini, kamu radang tenggorokan batuk nggak? Iya. Ya, kamu mau TBC batuk nggak? Batuk juga. Sama-sama batuk. Obatnya apa sama? Beda kan? Nah ini yang saya mau coba point out. Kenapa kamu ngomongin tentang kenapa gatal ini tiba-tiba semua jadi alergi atau penyebabnya hanya histamin aja? Kan padahal enggak, tidak seperti itu. Toksin juga bisa.
Nah, sekarang yang saya mau tanya, zat aktif dalam cocok beta itu apa? Apa sih yang bikin dia ini bisa menyembuhkan gatal-gatal? Say di dalam kasus alergi seperti yang kamu klaim. Ini dalam klaim logika Anda gitu. Misalkan kamu, ini biar ilustrasi aja ya, biar jawabnya singkat. Saya cuma mau jawaban singkat. Saya cuma mau tahu satu nama zat, satu jawaban satu kata aja. Nggak usah satu kalimat, satu kata aja. Kalau kamu pusing karena flu, kamu minum obat ibuprofen sama paracetamol. Bener kan? Nah, sekarang ini zat aktifnya apa? Nggak usah banyak-banyak, satu kata aja. Satu nama zat ini aja. Yakin riboflavin karena protein biasa. Nah, kalau kamu tidak bisa menemukan ini, berarti kamu tidak bisa menyimpulkan ada obat dong di dalam cocok beta. Kan kamu nggak bisa menemukan zat aktifnya apa. Di sini kami menuliskan saran untuk melakukan penelitian lebih lanjut adanya hubungan antara alkaloid, riboflavin dan Ya benar, kalian masa nggak diteliti sekarang? Kan kamu katanya menyembuhkan kata-kata, kamu kan nggak ada identifikasi obatnya apa? Berarti penelitiannya nggak selesai deh. Baik, begitu saja. Terima kasih.